dan kita akan membahas teknik atau cara-cara laku untuk menghancurkan patung-patung yang ada di belenggu materi maupun ego dan akal pikiran kita, untuk menuju ke kesadaran siapa sebenar-benarnya diri kita, siapa sebenar-benarnya yang ada ini, siapa sebenar-benarnya eksistensi yang zahir maupun yang batin. Maka disinilah kemudian kita memberikan pelajaran-pelajaran bagi siapapun pejalan, termasuk saya, pejalan-pejalan ini, untuk menghadapi perjalanan-perjalanan yang sangat banyak hijab-hijabnya, dan tidak segampang yang kita kira. Ketika kita sudah mengenal, membaca buku, mendengar, mengatakan bahwa Allah itu begini, Allah itu begini, itu memang betul, tapi itu hanya di ranah konsep, bukan di ranah rasa yang tiada berasa. Itulah sesungguhnya. Maka kita hadirkan diri kita ini pertama-tama untuk menghadapi jebakan-jebakan spiritual, jebakan-jebakan perjalanan-perjalanan kita kelak. Di mana perjalanan itu kita mulai? Dimulainya ada jalan-jalan masing-masing, ada memperoleh dengan sholatnya, ada jalan dengan zikirnya, ada jalan dengan tafakkurnya, khalwatnya, ada, semua ada jalannya, jalan-jalan. Maka yang harus kita pahami dulu di sini, kita kembali lagi di zaman yang mana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed, Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi sampai akhir zaman. Dan kita harus tahu membedakan yang mana raja, yang mana wakil raja, yang mana Tuhan dan yang mana hamba. Karena raja tetaplah raja, sekalipun raja punya kuasa untuk menyuruh daripada rakyatnya atau utusannya, wakil raja itu tetap wakil raja itu tidak akan menjadi raja. Dia hanya utusan. Begitupun dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengeksistensikan dirinya, mewujudkan dirinya melalui wadah yang materi yang kita lihat sekarang, semua semesta raya ini, yang nampak kita terjerat di dalam materi dan merasa hidup. Kenapa ada kematian? Kenapa ada kematian? Karena kita merasa hidup. Maka siapa yang merasa hidup sekarang, siapa yang merasa ada sekarang, maka ketahuilah dia akan mati dan disiksa di sana. Sebenarnya saudara, kita tidak hidup, tidak pernah hidup. Dialah yang hidup. Kesadaran inilah yang ada, ditempatkan, dibungkus dengan sir, dibungkus dengan ruh, kesadaran ilahi, dibungkus lagi dengan jiwa, kemudian dibungkus dengan tubuh yang berjuta-juta suara dari orang lain maupun diri kita, ego kita, hawa nafsu, keburukan tercampur semua di dalam diri kita, dan kita terjerat di sini, saudara. Maka kita harus pulangkan itu amanah, pulangkan, mengerti tentang penciptaan, mengerti tentang tujuan, apa sebenarnya utusan-utusan itu dikirim ke dunia, sebagai untuk mengenalnya, pengabdian, cinta, mewujudkan amanah-amanahnya. Itu tujuan-tujuan kita. Dan perjanjian-perjanjian kita tidak ingat, karena kita telah lupa, dibutakan dengan materi. Maka saat inilah kita harus pulang. Ketahuilah, Nabi Nuh dan semua para nabi itu semua adalah utusan-utusan Tuhan yang dikirim. Ketika para nabi, kaumnya itu, misal di zaman Nabi Nuh, kaumnya melupakan ataupun berbuat zalim, dia melupakan dirinya, melupakan Tuhannya, berbuat zalim, keburukan, dihantarkanlah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah utusan Tuhan, yaitu agama Islam. Syahadatnya pun syahadat tidak pernah berubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang menentang ajarannya Nabi Nuh, itu muncul beberapa ajaran-ajaran. Sama dengan zaman ketika Nabi Nuh meninggal, dihantarlah Nabi. Begitu terus.
sampai Nabi Ibrahim, agamanya pun sama, keyakinannya pun sama. Dihantar beliau kepada umat, dihantar untuk menolong Muhammad, untuk menolong utusan-utusan yang lain, untuk menolong saudara-saudaranya yang lain. Begitupun dengan Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Rasul terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Dan semua para nabi sebelum beliau-beliau diturunkan ke dunia, sebelum diutus menjadi khalifah, di alam alastu sana sudah diberitahukan bahwa jika engkau turun nanti, kamu harus tolong Muhammad. Nah, Muhammad inilah kesadaran, suatu eksistensi kesadaran tertinggi. Itulah kesadaran sejati yang ada di dalam diri kita, di dalam diri masing-masing utusan. Akan tetapi di sini banyak yang terjebak, saudara. Banyak. Lalu tahap pertama, bagaimana cara menghancurkan daripada patung-patung. Kisahnya Nabi Ibrahim, menghancurkan patung semua, kecuali satu patung. Jadi kita harus pahami dulu, dari mana yang di dalam ini berasal, saudara. Kesadaran ini, sehingga kita bisa melihat, mendengar, mencium, dan sebagainya, dari mana itu berasal itu. Itu dari diri yang satu seperti saya bilang. Kemudian dari diri yang satu mengadakan sir, disebut sir rahasia. Kemudian sir ini dibungkus dengan ruh. Nah, kemudian dibungkus lagi dengan jiwa. Kemudian dibungkus, disimpan, dibungkus dengan jasad kita ini. Maka teknik yang pertama menghancurkan jasad. Kita lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki ini. Kita hancurkan semua bahwa bukan inilah diri kita. Ketika kita mengatakan rahmat, mana rahmat? Yang mana pasti ada nama, pasti ada pemilik nama. Kita tunjuk begini, tidak. Ini dahinya, ini matanya, ini suaranya, ini telinganya rahmat. Rahmatnya yang mana? Maka tidak boleh ditunjuk. Nah, ketika kita pahami, hancurkan ini. Tapi ada satu patung yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Patung besar. Yang mana itu? Ketika kita menghancurkan jasad kita semua. Ini ibarat analogi. Menghancurkan semua, mentiadakan bahwa saya bukan yang jasad. Tersisa satu adalah hati, jiwa, nafs, hati kita. Nah, di dalam hati kita ini berperang. Ada hawa nafsu dan ego. Inilah yang mau dihancurkan. Kadang kita merasa sudah menghancurkan, tapi kita masih terlarut di dalam ego, di dalam nafsu, di dalam hawa itu. Maka hancurkan lagi. Saya berkehendak berbuat itu ternyata betul memang karena ada namanya kolbu, ada namanya jiwa. Tapi jiwanya dihancurkan, ternyata jiwa tidak bisa apa-apa kalau tidak ada ruh. Ruh ini apa? Pakaian. Ruh ini pakaian, hanya pengantar daripada sir, kesadaran itu. Sir itu siapa? Kesadaran ilahi. Itulah diri sebenarnya diri. Nah, kemudian ruh ini hanya pakaian yang dibungkus. Sir ini dihancurkan ruh. Wujudlah sir. Nah, sekarang pertanyaannya untuk pulang ke sana. Untuk pulang ke sana. Untuk pulang ke kesadaran tertinggi, kesadaran ilahiyah. Ya, kesadaran diri sebenarnya diri. Itulah sir. Duduknya kita di situ. Jadi awal-awal kita harus tahu sebelum berjalan. Kita duduknya di mana? Kalau kita duduknya di pikiran, tidak akan. Duduknya di ego, tidak akan. Awal-awal masuk di dunia spiritual, di dunia tasawuf, di dunia semuanya, taruhlah dimensi-dimensi goib, dualitas, harus logika dulu, harus akal dulu, akal yang sehat. Tapi setelah masuk di sir, tanggalkan dulu sejenak, kesadarannya ke sir. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak yang bingung, sir itu yang mana? Baiklah, kita tuntun, ini hanya konsep yang rasakan, yang tiada merasa, yang merasakan adalah insan itu sendiri. Merasakan itu. Tapi sebelum masuk ke sana ada tiga jebakan. Tiga jebakan yang orang sulit, sukar untuk melaluinya. Yang pertama, misal, jebakannya adalah halusinasi. Kita merasa melihat jin, malaikat, iblis, dan sebagainya. Hati-hati, ini jebakan spiritual. Ini jebakan dimensi akal fikir. Jebakan alam bawah sadar yang masuk ke sini. Kita masih terjerat dengan kesadaran itu, alam bawah sadar. Kita masih dikuasai dengan alam bawah sadar. Bukan itu
sebenarnya. Kemudian yang kedua, ketika mampu melewati halusinasi itu, yang kedua jebakannya adalah merasa sakti. Kita berkata bahwa Allah yang sakti, tapi kita ternyata kesadarannya di kesadaran keakuan kita, hawa nafsuan kita, keegoan kita. Merasa sakti, merasa bisa, orang lain tidak bisa. Ini ego. Yang ketiga, narsistik. Mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Merasa kita paling penting daripada orang lain. Kalau tidak ada saya, tidak akan jadi. Kalau tidak ada begini, tidak akan jadi. Kalau tidak ada saya, tidak akan jadi. 3 jebakan ini. Sebelum berjalan, pahami ini. Halusinasi, merasa sakti, kemudian egois. 3 ini. Kalau ada tanda kutip seseorang ataupun diri kita sendiri, bahkan pahami yang 3 ini. Nah, maka kita berjalannya kemana? Kita duduk di sir. Duduknya di sir. Ini kendaraan. Kendaraan kita itu sir. Sir itu yang mana? Sebenarnya begini. Kita itu banyak terjebak di akal, pikiran, ego, hawa nafsu. Contohnya, ketika kita merasa kita sudah mengenal, misal, padahal itu bukan. Ketika kita merasa bahwa kita yang paling hebat, itu terjebak. Begitu. Jadi itu memang tidak dirasakan, saudara. Rasa yang tiada berasa. Tidak dirasakan. Memang begini. Di satu sisi kita ketika menutup mata kita, di situ ada pikiran, kita terlarut di situ. Di situ ada gambar, terlarut di situ. Di situ ada bisikan, terlarut di situ. Di situ. Jangan terlarut di situ. Kita semua ketahui, betul, semua hakikatnya adalah Allah. Semua Allah. Meskipun kita bagaimana, semua Allah, betul. Tapi hati-hati, tetap 70.000 hijab. Bayangkan, kata ulama kita, 70.000. Ini bukan menakut-nakuti. Tapi yang mana kekesadaran sir itu? Kendaraan yang dipakai. Sebenarnya ketika kita menutup mata tadi, kita mengikuti itu bukan. Sebenarnya yang menyaksikan itulah sir itu. Yang menyaksikan ketika kita zikir, kita terfokus di zikirnya, titik fokusnya. Kita terfokus di tasbihnya misal. Kita terfokus di lafaznya. Kita lupa dengan diri kita yang menyaksikan. Nah, sebenarnya yang menyaksikan itu bukan diri kita. Tapi sir itulah, kesadaran itulah. Kita lupa, terbawa. Kita selama ini terbawa, saudara. Selama ini kita terbawa, jujur. Kita terbawa dengan perasaan. Kita terbawa dengan ego kita. Kita terbawa dengan pikiran kita. Merasa ini, tidak merasa pun terbawa, itu namanya. Sebenarnya duduknya di penyaksian. Itu saja. Jangan terlalu dalam mengikuti. Jangan terlalu dalam. Maksudnya mengikuti pikiran, perasaan, rasa, akal. Cukup saksikan. Cukup kembali ke penyaksian. Oh, yang menyaksikan itu berarti sir. Tidak usah disebut. Karena sir itu hanya kesadaran, bukan Tuhan. Kenapa Allah menyuruh masuk ke dalam dirimu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusakum afala tubsirun. Lihatlah ke dalam dirimu. Bukan berarti Tuhan ada di dalam. Hei. Bukan Tuhan ada di dalam. Ketika kita ini sudah diberikan perangkat alam kecil ini, mikrokosmos. Ketika kita sudah paham, kita diberikan perangkat ini supaya gampang paham. Karena ketika kita melanglang buana keluar sana, ke alam semesta mencari itu Tuhan, tidak akan bisa. Terjebak di alam jin, terjebak di halusinasi. Sampai kapanpun di langit mana kita mau cari Tuhan di sana. Makanya Tuhan memberikan kita fasilitas ini. Tapi ingat, setelah kita mengetahui tentang sir kesadarannya, bersemesta keluar. Ketika kita telah mengenal diri kita, yang menyaksikan itu adalah dirinya. Keluar dong, di luar. Saksikan itu. Bahwa sang penyaksi yang sesungguhnya ada di sana. Sang Maha Ruang, bukan di dalam. Ini hanya satu tetes kesadarannya. Untuk mudah kita mengenal bahwa kita tidak pernah ada. Dia yang ada. Hanya Sang Maha Kuasa, Sang Maha Ruang. Ketika kita sudah kenal, ketika kita sudah paham bahwa yang menyaksikan ternyata
Bukan yang di pikiran kita masuk ke dalam untuk menyelami saja. Yang mana sih diri kita? Ketika sudah tahu diri kita yang sebenar-benarnya adalah yang sir itu kesadaran ilahi. Yang mana? Yang menyimak ini loh, yang melihat. Bukan diri kita, diri sebenarnya diri. Diri sebenarnya diri itu adalah kesadarannya. Tapi bukan kita, kesadarannya. Yang mana? Ini, yang melihat ini, yang melihat. Jadi jangan masuk lagi. Ketika sudah kenal, jangan terbawa. Ketika sudah paham, diam. Hush. Keluarlah. Lihat di sana mereka. Di sana dia tempatnya, bukan di sini saja. Kita terjebak di sini terus. Kita terjebak di sini terus. Keluar. Berikanlah cinta kasih. Karena ajaran tertinggi semuanya adalah cinta, kasih, sayang. Cinta tidak mengenal apapun merek. Cinta, kasih, dan sayang tidak mengenal kamu siapa, keyakinanmu apa, sukumu apa, rasmu apa, bersemestalah. Keyakinanmu, pendapatmu bagaimana. Tidak pikir merek. Mau kamu hina aku, itu sama dengan menghina dirimu sendiri. Kita sudah paham bahwa kita tak pernah ada. Yang menyaksikan ini adalah kesadaran. Itulah disebut hamba. Setetes kesadaran ilahiyah itulah hamba. Jangan coba-coba jadi Tuhan. Bukan Tuhan. Namanya hamba kalau di sini. Sini loh. Kesadaran itu dari diri yang satu, dibungkus ruh, dibungkus jiwa, dibungkus lagi jasad. Kesadaran itu namanya hamba. Muhammad. Itulah hamba yang sungguhnya. Muhammad yang ketika dia sadar kesadarannya bahwa kesadaran ini kesadarannya. Itu hamba. Ketika nanti pulang, baru pulang kembali. Dan sampai kapanpun, ketika kita masih merasa ataupun tidak merasa mengenalnya, itu batal. Batal. Tidak ada yang sempurna pengenalannya kalau dia belum putusin. Wusul yang paling sempurna ketika putusin. Jadi begitu saudaraku, kita harus pahami. Saya ulang tadi 3 jembakannya. Halusinasi, pikiran. Kita lebih mendengar. Iya, guru sejati itu di dalam suara ini ada betul. Tapi di sini banyak suara. Meskipun kita tahu hakikatnya Allah. Di sini banyak warna. Dari alam bawah sadar semua, saudara. Ini diri sejati memang di dalam, tapi diri sebenarnya diri ini yang menyaksikan. Dan ini diri sejati terbungkus dengan nafsu, terbungkus dengan ego, terbungkus dengan perasaan, merasa, dan sebagainya. Ini terbungkus, saudara. Hati-hati. Yang pertama, ingat tadi halusinasi itu. Apapun, suara apapun, warna apapun. Yang kedua, perasaan bahwa kita meminjam kesaktiannya Allah. Begini, kita merasa, saya tidak sakti, yang sakti Allah. Tapi ada ego spiritual tipis, saya. Hati-hati. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Ketika ada orang mau begini, dia tidak pedulikan. Puncak ajaran, saya bilang tadi, adalah cinta kasih. Tanpa memandang. Jangan mengkotak. Tanpa memandang. Ingat itu, bersemesta. Tuhan itu tidak di dalam diri. Tuhan tidak di dalam. Saya ulang, Tuhan tidak di dalam. Ini cuma kesadarannya. Sepercik kesadaran. Kalau kita mampu duduk di kesadaran itu, itulah hamba. Itulah Muhammad. Itulah Islam yang sungguhnya. Ajarannya cinta kasih. Oke, mungkin begitu saudaraku. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini hanya dongeng dari saya. Untuk mengantisipasi, kita sama-sama belajar. Gaungkanlah terus persaudaraan tanpa batas. Dari diri yang satu, semua umat manusia adalah bersaudara. Jangan mengkotak. Semua tanpa terkecuali, kita adalah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.